keimanan kita. Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Hasyr yang dibaca oleh Bapak Imam kita tadi, ya, dan kemudian kita sambung juga dalam ceramah awal kita tadi, surat Al-Hasyr ayat 89, ayat 8 dan ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Janganlah kalian puas hanya merasa diri menjadi orang beriman. Janganlah kalian berpuas diri hanya menjadi orang beriman. Ittaqullah. Jadilah kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, sedikit kalau kita perhatikan seruan Allah di dalam ayat ini yang menyeru, yang diseru adalah orang-orang beriman. Kemudian apa yang disuruh oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman di dalam ayat ini? Ittaqullah. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita mendalami makna daripada ayat ini, ternyata derajat-derajat di dalam agama kita ini, beriman atau keimanan bukan derajat tertinggi. Kalau sekolah Bapak Ibu-ibu kan ada kelas, di SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3. Ternyata kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai muslim ada loh kelas-kelas itu sebagainya. Kelas pertama ketika kita mengaku bersyahadat, maka kita masuk ke kelas 1. Kelas 1 itu menjadi muslim, orang yang beragama Islam. Kemudian apakah cukup? Nah, harus naik kelas gitu. Kelas kedua namanya kelas mukmin. Ya, ketika orang yang Islam tadi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sholat, puasa, zakat, terkait dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, naik kelaslah mereka menjadi orang-orang beriman. Kenapa beriman? Karena makna iman itu kan percaya kepada yang gaib. Allah memerintahkan kita sholat, nampak tidak di kita oleh kita Allah itu? Tidak. Kenapa kita sholat? Oh, karena kita yakin sholat inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena kita yakin yang pertama yang akan dihisab nanti di yaumul hisab adalah sholat. Itulah yang disebut dengan keimanan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, dia ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain zakat. Toh kalau kita mati, kata orang tak beriman, ya kita mati. Tidak ada pertanggungjawaban sesudah itu. Mati seperti matinya makhluk yang lain. Tapi kita meyakini setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih kekal. Yuk. Itulah yang dikatakan beriman. Dan karena itu kita mau sholat, karena itu kita mau berpuasa, karena itu kita menunaikan zakat. Itu yang mendorong semuanya adalah iman. Nah, Bapak, lalu ternyata ya, keimanan atau menjadi orang beriman di dalam agama kita ternyata masih belum merupakan tingkatan yang tertinggi. Kenapa? Karena ada lagi seruan Allah di atas keimanan, satu kelas lagi yang semestinya sebelum ajal menjemput kita atau ketika malaikat mau merenggut nyawa kita sudah berada di kelas ini. Apa kelasnya, Bu? Kelas orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Kelas orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, bagaimana caranya meningkatkan keimanan menjadi takwa? Bapak dan Ibu, ambo berbaik sangka dan yakin itu dalam masa itu sebagai orang beriman. Iya, Bu. Iya, Pak. Iya. Kenapa begitu? Kembali ke cerita tadi, kalau bukan karena perintah Allah, ya, tidak kadang-kadang gitu ke masjid. Lama dulu nonton TV lah. Iya, Bu. Kenapa kita berkorban waktu, kita tinggalkan rumah, keluarga, datang ke masjid itu? Karena iman. Karena itu ambo berbaik sangka dan yakin itu adalah masjid orang beriman. Tapi seperti kata Allah tadi, jangan kalian berpuas diri hanya menjadi orang beriman. Ittaqullah.
kalian menjadi takwa. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana caranya kita yang dengan keimanan kita ini bisa menjadikan kita menjadi orang bertakwa, yang Allah ingatkan kita di dalam banyak ayat, ya, supaya sebelum ajal datang menjemput kita memang berbekal dengan takwa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu, ya, siapkanlah bekal. Wa inna khaira, ketahuilah oleh kalian bekal yang terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu wa inna khaira zadi takwa. Berbekallah kalian selagi hayat masih dikandung badan. Ketahuilah oleh kalian bekal terbaik yang kalian bawa ke hadapan Allah itu bukan harta berlimpah, bukan rumah mewah, bukan tanah yang luas, bukan anak yang banyak, tetapi Allah ingatkan dalam ayat itu bekal terbaik yang kalian persembahkan kepada Allah itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana kalian mampu menjadi orang bertakwa sebelum ajal datang menjemput. Lalu cara menjadi takwa itu bagaimana? Supaya keimanan telah membawa itu ke masa kuat, kemudian mendorong itu naik satu tingkat lain menjadi orang bertakwa. Baca caranya. Ternyata banyak cara yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, yang disarahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Contohnya misalnya, ini selain daripada yang kita bahas pada malam ini, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 182 tentang puasa. Jadi salah satu doa Ustaz itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kita di bulan Rajab ya. Rajab ya. Tanggal berapa Rajab ini, Bu? Hah? Tanggal 8 balik. Sudah itu Sya'ban lah. Sudah itu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, hai orang-orang yang beriman. Boleh pada orang-orang beriman itu berarti apa? Sama di ayat yang kita baca tadi. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Untuk apa puasa itu? Itu di ujung ayat. Supaya puasa itu mendongkrak keimanan kalian menjadi orang bertakwa. Banyak caranya ya. Di dalam ayat yang lain misalnya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di dalam ayat itu, Bapak dan Ibu? Sambungan ayat. Dan ada 3 ciri-ciri orang bertakwa di dalam ayat itu. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Makna infak di situ luas itu, Bu, ya. Bisa bermakna zakat, bisa bermakna sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya fis sarra' wad dharra, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Fis sarra' wad dharra. Ya. Orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya, baik ekonominya sedang naik atau ekonominya sedang turun. Baik pitinya sedang banyak atau pitinya sedang seketik. Kalau tidak ada piti, sedekah juga. Jual sedekah. Hah? Kalau tidak ada piti jual, kami ikut sedekah. Ya, tawassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi yang dimaksud di dalam ayat itu sebenarnya lebih kepada harta, kan itu. Jadi orang yang bertakwa itu salah satu cirinya itu pola diri kita. Menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapangnya atau sempit. Kalau pegawai lapangnya bilo tuh, Bu. Bulan baru, sampingnya bilo.
ujung bulan. Nah, kalau pegawai yang bertakwa itu cirinya itu di bulan baru bayinfak ini jo keadaan bulan baru. Tentu dah 2000 nya di bulan baru itu do bayinfak. Ya, nyoba nilmu gaji mah banyaknya seketik jo seketiknya. Ya. Kalau pedagang bahaya sampai jual beli sedang banyak atau jual beli sedang baik, tapi tetap ini berinfak lewat otak itu tetapnya berinfak. Tentu banyaknya sakitiknya bapak dan ibu. Ya. Bagaimana Allah mengukur pahala banyak dan sedikit ini? Kadang-kadang kan bertanya, orang-orang miskin kadang-kadang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini orang-orang kayu itu. Badi ini, sebab apa ibadah yang kami lakukan, melakukan sedonya. Tapi apa ibadah yang dilakukan, kami tidak bisa melakukan. Atau bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Kami sekitik saja. Apa dan Ibu? Ternyata kalau kita perhatikan, ya, di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata sedekah banyak disakiti. Itu diukur Allah sesungguhnya dengan kemampuan. Artinya bahwa orang miskin ini bersedekah itu seketiknya. Ya. Mungkin dapat pahala lebih banyak daripada orang kaya, walaupun mungkin sedekahnya 10 kali lipat dari orang miskin. Baik begitu Ustaz. Sebab orang miskin itu nyoba sedekah 5.000 itu untuk belanja anak besok saja. Orang kaya wasidakahnya 500.000 sampai batuk saya jom carinya. Mana lebih kadang palunya Bu? 500.000 orang kaya atau 5.000 orang miskin? Kayu itu lapangnya sampai ke sampingnya. Jadi ukurlah Bapak Ibu, tergerak dan jiwa kita untuk senantiasa berinfak ketika kotak datang di hadapan kita. Atau banyaknya pikir lah ya do di saku gua. Tapi di rumah tadi lah banyian dan bintiku yang menjalan pulang untuk kembali goreng pisang. Datang Pak, dakna lagi ni bisu dia bilang, ya hati-hati ya Pak Ibu. Al-Quran mengingatkan itu. Kalau ada niat itu kebaik infak, kebaik sedekah, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan dikejar bisu lah atau 2 hari lah. Padahal pintinya lah depan itu sebab tidak ada yang bisa menjamin dan tahu bila mau diambil oleh Allah. Dan salah satu penyesalan manusia nanti di akhirat itu yang mereka kemudian dalam Al-Quran farja'na, mereka minta ya Allah balik kami ke dunia. Ya. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, balikkanlah kami di dunia balik. Ia menyasa kami mati dalam keadaan dari bawah. Untuk apa mereka minta balik ke dunia? Fa'as-saddaqa. Kalau kami diberi kesempatan hidup balik di dunia, yang pertama yang kami lakukan kami kabasi dah. Jadi selagi kesempatan masih ada, banyak sedekah. Jangan ditunggu-tunggu, tunaikan secepatnya. Yang pertama, yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Ciri orang yang bertakwa di dalam ayat tadi, orang yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Gitu ya, menahan amarah. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang pengendalian emosi, tidak ada di dunia manusia yang paling mampu mengendalikan emosinya kecuali Rasulullah SAW. Manusia yang paling mampu mengendalikan emosi. Ada satu kisah menarik terkait dengan bagaimana Rasulullah itu mampu mengendalikan emosi. Ketika sebenarnya untuk manusia normal tidak boleh lah keluar saja. Artinya kalau di orang awak lah kan diperlakukan model itu mungkinlah baca ungkang. Tapi Nabi tidak. Ada salah seorang Yahudi Zaid bin Sa'dah. Zaid bin Sa'dah. Zaid bin Sa'dah itu merupakan salah seorang pemuka atau tokoh utama orang Yahudi ketika itu. Tokoh utama orang Yahudi di Madinah. Ya. Sebagai seorang Yahudi yang taat. Sebenarnya Zaid ya, pendeta Yahudi yang bernama Zaid telah menampak tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW seperti yang diberitakan dalam Taurat. Ciri-ciri kenabian itu ada di dalam Taurat dan nampak pada diri Rasulullah SAW. Namun si
Si Zaid kok masih yakin hatinya untuk mengikuti risalah Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin membuktikan bukti terakhir, tanda-tanda kenabian terakhir, dan beliau ingin membuktikan sendiri. Apa tanda-tanda kenabian terakhir yang ada dalam Taurat? Tanda-tanda kenabian yang belum dia lihat di diri Rasulullah. Kalau nanti sudah selesai semuanya, yaitu Rasul itu semakin ditekan emosinya, semakin lembut jiwanya. Dan ini ingin buktikan sendiri. Baca runya membuktikan, Bapak dan Ibu. Jadi Zaid bin Sa'nah sangaju ini bertransaksi dengan Rasulullah SAW. Apa transaksinya? Ini datang menjumpai Rasulullah SAW, ya, memesan beberapa, ya, ton kurma ke Rasulullah dengan sistem jual beli. Bayar pitinya dulu, barangnya kemudian. Kalau dalam kajian fikih namanya jual beli yang dilakukan itu biak musalam, jual beli salam, ya. Agen piti dulu, barang kemudian. Kalau contohnya jual beli salam kok, dan itu merupakan salah satu jual beli yang disyariatkan, dibolehkan dalam agama kita. Misalnya, ya, ibu pedagang beras, tuki bareh tentunya, ya. Maka supaya stok bareh itu tuh tetap stabil, ibu tamui petani, ya, orang nembak sawah, ibu kecilkan, aku ingin membeli padi sebanyak 2 ton. Bila tuh siapkanlah untuk panen baiswa. Nah, pitinya kok barang pitinya 2 ton tuh. Dibayarnya pitinya dulu ke petani. Bila barang itu baru diadukan, nanti ketika namanya boleh jual beli itu dalam agama kita, boleh, namanya biasalah. Jadi model itu Zaid bin Sa'nah kok nyupasan ke Rasulullah beberapa ton kurma bayi awal. Tentu perjanjiannya nanti, ya, beberapa waktu kemudian sebagaimana kesepakatan sebulan sesudah itu nan kurma itu tolong disiapkan. Ambo ambil kecil saya. Saya kok sebenarnya melakukan jual beli seperti itu bukanlah semata-mata tujuannya untuk jual bisnis, tapi untuk menguji emosi Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Zaid? Bajanjinya, ya, bajanji ke Rasulullah dan minta ke Rasulullah kok pitinya dan kurma tolong sebulan lagi siapkan. Alun sebulan lagi 20 hari baru, ya, si Zaid kok datang ke Nabi. Makanya sebenarnya sesuai dengan niat tadi, ini menguji mental, menguji emosi Rasulullah. Ketika dak dinampak dengan Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, dikata-katain Nabi dalam riwayat itu, Muhammad je, ya bana lah bani Hasim ku penutup je. Bayangkan ada bapak ibu tuan, ya, sedang berkumpul je, kamu datang orang mencaci suku awak. Kok tiba dia awak ada melakukan? Nah, dulu tagak sesekalinya kalau bapak itu tagak sesekalinya itu pacik dia ada ketujuan itu, ya. Iyo bani Hasim ku penutup. Bajanji kemantakan kurma sampai kini nak jual bantu, nak tapi janji, ya, nak bisa dipicayu kudu Muhammad kecik orang Yahudi tadi. Tentu Rasulullah SAW tagak dijalinkan. Tapi janji tadi berapa? Sebulan. Ini kan baru 20 hari. Dah 20 hari. Buat janji 20 hari dulu kecilnya. Dah sebulan dong. Ini ingin memancing emosi. Ini kita itu memang Rasul atau tidak? Soalnya kan itu. Apa nanti jadi ibu sahabat dan ada dekat Nabi Umar bin Khattab langsung tagak di keluar di Umar langsung badan nak buat tabing lagi ya Nabi kecil Rasulullah. Jangan kecil lebih masukan saruan balik, ya. Apa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan model itu, kurang mana ya hutang kamu. Jangan engkau perlakukan model itu. Takut juga, ya. Tentu Umar dalam ibadah tidak, ya. Rasul ambo junjungan ambo nyumbur itu. Ambo dia ambo biarlah ambo mati daripada junjungan ambo itu kan, ya. Nak mau tabik dari dia Nabi, jangan kecil. Kecil Nabi Umar, tolong engkau ambil dan itu di rumah, ya. Tolong engkau ambil di rumah
korma 2 ton sesuai dengan permintaan dan janji yang berbeda. 2 ton. Kemudian tambahkan sebanyak 20 kilo lagi sesuai itu. Tambahkan dulu ya 20 kilo. Kecil rumah. Rasulullah dan 20 kilo pun untuk apa pula? Kan bukankah dia meminta cuma 2 ton. Dan 2 ton itu memang dia buka menyiapkan kayaknya 2 ton. Dan 20 kilo itu tambahan karena engkau lah menyebabkannya, tapi gara-gara engkau. Apa yang terjadi bapaknya begitu? Si Zaid bin Sa'ad hatiku itu juga mengijib, ya Rasulullah, mulai saat ini saksikan la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna se-Islam. Karena apa? Kemampuan Rasulullah mengendalikan emosi. Kalau kita lihat berita-berita kadang-kadang di mana bahanan murah sudah orang ini sepele kadang-kadang sepele masalah uang parkir 2.000 namun orang mati gara-gara itu ya. Apakah karena PT 2.000 yang sebenarnya terjadi pembunuhan itu? Tidak. Karena apa? Ketidakmampuan mengendalikan emosi. Dan justru kemudian Allah mengejekkan ciri orang bertakwa itu mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, apa kata Allah? Ya, wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, Bu? Memaafkan orang lain. Memaafkan bukan perkara mudah, ya. Itu adalah perkara yang berat sekali. Karena berat itulah kemudian Allah katakan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menzaliminya, yang sudah menyakitinya, ya, dia maafkan. Afun barasia seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa. Wah, itulah orang yang bertakwa. Lain mampu apa? Lain mampu itu sudah disakitinya minta maafnya ibu. Enggak, kalau kami Ustaz, kalau dimaafkan kira-kira lain Ustaz, tapi tidak akan pernah kami lupakan. Kadang-kadang kan orang itu, ya, kami bisa memaafkan, tapi kami tidak akan pernah melupakan. Apakah itu disebut maaf? Bapak dan Ibu, ada satu kisah lagi terkait dengan Rasulullah. Adakah Rasulullah memaafkan dan tak melupakan? Ya, itu menjadi perdebatan. Tetapi memang beberapa hadis mengatakan terkait dengan peristiwa perang Uhud, di mana pada perang Uhud paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai Nabi syahid dalam perang Uhud. Saya nama paman Nabi dulu, yang meninggal dalam perang Uhud. Saat dia di mana ini Nabi? Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mana dia? Siapa yang membunuh Hamzah? Ya. Yang membunuh Hamzah adalah salah seorang budak Hawasi, ya. Di mana budak itu memang dari awal ketika terjadinya peperangan Uhud itu dari Makkah itu budak itu tidak berkepentingan untuk pergi perang sebenarnya, karena memang budak tidak diwajibkan pergi perang. Cuma budak Hawasi itu ini memang pintar dalam menombak, ya. Tombakan itu tidak ada yang meleset, tapi sehingga apa kecil tuannya masih, ya, namun tidak baik parang ini kuat, ya. Kalau seandainya, ya, engkau mampu melaksanakan satu misi, engkau bebas, engkau merdeka, ya. Apa misi yang mau? Misi engkau cuma satu, bunuh Hamzah, kalau matinya pulang engkau merdeka itu. Maka disanggup pilah dia. Nah, pendek cerita, ketika paman Nabi Hamzah sedang bergelut di tengah-tengah pertempuran sengit perang Uhud, ya, siapa tadi si budak tadi mencari posisi yang paling api. Jadi kan Hamzah nggak tahu kalau itu sedang diintai. Maka tepat posisi tertentu itulah kemudian Hawas itu melemparkan tombaknya dan kenalah perut Hamzah tembus sampai ke belakang. Disitulah kemudian Hamzah paman Nabi meninggal. Siapa memang Hawas? Jadi pendek cerita akhirnya, ya,
pada tahun yang ke-8. Uhud terjadi pada tahun yang kedua Hijriah. Ya. Tahun yang ketiga Hijriah. Tahun kedua itu perang Badar. Tahun kedua. Tahun ke-8 terjadi Futuh Mekah. Mekah tanah kelahiran Rasulullah. Pusat perlawanan terhadap kaum muslimin kembali ditaklukkan oleh Rasulullah dan orang-orang Islam. Nah, ketika itulah musuh-musuh dahulu ditakluk sedunia. Termasuk dalam membunuh paman Nabi tadi si Hawasiko ketika Mekah berhasil ditaklukkan lari keluar. Kena takut mendapat hukuman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lari lagi, mengasingkan diri, menjauh diri. Cuma akhirnya tidak tahan juga akhirnya. Ya. Memang Rasulullah tinggal di Tambek kampung seberang. Dia akhirnya minta pada lah ke sahabat baca, ambil ingin selamat. Jadi sahabat tanya cek, Faisal takwi Muhammad Rasulullah, ya, minta maaf kan, ya, minta maaf. Tidak ada orang yang ketika minta maaf beliau kecuali beliau maafkan. Akhirnya bapak ibu pendek cerita, Jawasi tadi itu, ya, dari tempat persembunyiannya nyopailah ke Madinah, Madinah. Untuk apa? Minta maaf, ya, dan menyatakan keislaman. Ya. Jadi Jawasi itu dari awal Islamnya kok masuk Islam serang itu. Ya kalau lah Islam tentu tidak nampak. Nabi Muhammad membunuh warga sudah itu minta maaf, baik. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didapati oleh Syahwas itu, Nabi sedang berada di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Sehingga dikabarkanlah di para sahabat, ya Rasulullah, si budak yang membunuh paman engkau dulu itu datang ke situ. Ya. Apa kecil Nabi? Ya, sudah lagi masuk. Tetapi sahabat tetap berjaga-jaga kok. Soalnya tujuan dan maksud kedatangan Siano dan budak tadi kan tidak diketahui. Sehingga ketika dia datang di hadapan Rasulullah, dia nyatakan keislamannya, kemudian dengan ketulusan jiwa, ya, sambil menangis, dia minta maaf kepada Rasulullah di atas perbuatannya telah membunuh paman Nabi. Bapak dan Ibu, ada siku riwayatnya diperdebatkan di Rambut, ya, diperdebatkan. Apa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kabudak tadi, ya, ambo maafkan kesalahan engkau, baliklah engkau, semenjak kini jangan bersusu jujur, kecil Nabi. Dan itu pendapat Nabi yang baik, semenjak kini jangan bersusu. Sebab ya, nampaknya di ambo muka engkau pati jiwamu takkan ada di ambo tamat. Maka dalam riwayat dikecilkan saja saat itu si Hawasiko nyoba balik dengan penuh kesedihan. Karena apa? Karena Nabi tidak ingin bersujud itu. Dan dia jago itu. Ketika Nabi pergi ke Mekah, ini sangat gembira supaya Nabi tidak bersujud. Nah, itu dijadikan dalil oleh sebagian bahwa memaafkan tapi tidak pernah akan melupakan. Bapak. Kemudian barulah kita masuk kepada ayat yang kita bacakan di awal tadi, ya, bahwa selain daripada berpuasa, menahan emosi, suka bersedekah, memaafkan kesalahan orang, di dalam surah Al-Hasr tadi cara menjadikan iman itu meningkat menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah masing-masing diri kalian melihat, mengintrospeksi ke dalam diri, mengevaluasi amal-amal kalian lihat untuk persiapan esok. Apa yang dimaksud godan di dalam ayat itu? Mufassir mengatakan untuk persiapan kalian di kampung akhirat. Jadi di dalam ayat itu cara meningkatkan iman menjadi takwa, mengevaluasi atau mengintrospeksi di diri masing-masing. Bapak dan Ibu, apalagi kini tahun baru, ya, tepat juga merupakan momen penting di awal untuk mengevaluasi diri. Ustaz, kini kan tahun barunya kan tidak tahun baru Islam. Kini kan tahun baru Masehi. Ya, lebih mulia awak menjadikan momen itu untuk mengintrospeksi diri. Ya. Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya kalau kita perhatikan
tahun baru Islam ataupun tahun baru Masehi, ya, sebenarnya kedua tahunku aduh sebenarnya landasannya dalam Al-Quran. Aduh landasannya dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Yunus ayat 5. Yunus ayat 5. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari diya'a. Diya. Ya. Ma makna diya? Yang dimaksud dengan diya di dalam ayat itu sesuatu yang bersinar dan sinar itu datang dari dirinya sendiri. Contohnya di situ matahari. Ya. Contohnya lain, kita bui api unggun. Nah di dalam Quran Arab mengecekkan api unggun itu dia namanya tuh, sebab dia bercahaya dengan dirinya sendirinya bercahaya. Dia Allah yang menjadikan matahari bercahaya dengan dirinya sendiri. Wal qamara nuran, dan bulan juga bersinar. Apa beda dia dan nur? Ya, kalau dia bercahaya dengan dirinya sendiri, kalau nur inyo bercahaya tapi pantulan dari benda lain. Bahkan ibu ayat itu, ya, tidak sedikit para astronom barat, ya, yang masuk Islam gara-gara ayat itu. Ya. Bahkan itu sebab tidak masuk di akal orang itu loh. Bagaimana mungkin Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu bisa membedakan karakteristik matahari dan bulan? Padahal ketika itu alun-alun teropong yang canggih lah. Tapi kenapa Al-Quran sudah bisa mendeteksi kalau matahari itu dia bercahaya sendiri, sementara bulan memantulkan cahaya? Nah, tapi kaji kita kan bukan tentang itu. Tapi itu salah satu kemukjizatan Al-Quran yang menjadikan kekaguman, dan tidak sedikit pakar-pakar astronom, ahli perbintangan masuk Islam gara-gara ayat itu. Yang menjadi poin penting adalah waqad darahu manazil. Kedua-duanya beredar di orbitnya masing-masing. Ya. Untuk apa matahari dan bulan itu beredar di orbitnya masing-masing? Li ta'lamu adada sinin, supaya kalian bisa menghitung sebagai pedoman tahun bagi kalian. Wal hisab, untuk perhitungan hisab. Jadi sinin di situ ke matahari, tahun, hisab di situ ke bulan. Jadi matahari dan bulan itu mulia, telah jadikan pedoman waktu kecil. Maka tahun baru Masehi didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi matahari, kan ya ibu? Nah, mulia dijadikan waktu itu, mulia dalam ayat itu. Untuk apa? Pedoman waktu bagi kita. Walaupun mungkin di dalam ayat Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9 tadi Allah ingatkan, di antara cara untuk meningkatkan iman jadi takwa itu cocoklah metong diri, hitunglah amal, hitunglah umur, lah cukup lah kira-kira amal. Kalau seandainya Allah cabut amal wah kini, lah cukup tidak untuk bekal di hari esok. Aku menghisap diri. Jadi apa cara lain tadi meningkatkan iman jadi takwa? Menghisap diri, mengevaluasi diri, atau dalam bahasa kita gini, bermuhasabah. Salah satu ungkapan muhasabah yang paling populer itu kan kecil Umar bin Khattab kan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil gharadil akbar. Kecil Umar bin Khattab, bukan hadis itu, tapi kecil Umar. Ya. Dalam kitab Zuhud, ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengarang. Kecil Umar itu, hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian, muhasabahlah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung, dihitung. Wa tazayyanu, berhias dirilah kalian, liwardil akbar, untuk hari pembalasan nanti, hari akbar. Jadi Umar menyuruh acok-acok metong diri. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, ya, sahabat, salafus soleh, mereka sebenarnya ketika menghisap diri tidak menunggu waktu pergantian waktu sebenarnya. Setiap waktu, ya, bahkan dikecilkan, aduh sahabat salafus soleh jalan kalalu ngitung dulu amalnya, semanjaknya jago sampai inyo kalalu. Ma banyaknya melakukan kebaikan daripada nanda ilok. Dia hitung.
Lalai ndak hariku? Kalau lalai, malah kalau inyo lalai dari perintah Allah, ya, jangankan meninggalkan, lalai saja. Inyo ikut dirinya bapak ibu. Batu inyo hukum dirinya supaya tidak mau ulang balik. Beberapa riwayat dicekap Umar bin Khattab itu, ya. Umar bin Khattab acok malapir kakinya seorang. Ibu, acok malapir kakinya seorang. Kalau itu yang kaki siapa acok kita lapir. Kaki cucu juga kaki anak Ustaz. Dan kaki awak pernah tak lapir? Tidak, Ustaz mengalu kaki awak mau lapir. Umar bin Khattab kakinya dilapirnya sambil mengecek kaki kecilnya. Kama saya melangkah saja jatuh sampai. Tidak ada bermanfaat seperti itu. Model itu, ya, sahabat. Ada dulu beberapa riwayat mengecekkan malah sahabat salafus soleh itu, ya, segala yang terjadi pada dirinya dan hendak, ya, membawa kebaikan, ini jadikan itu muhasabah. Tidak usahlah misalnya anaknya, keluarganya yang bermasalah. Bahkan dalam riwayat mengecekkan para salafus soleh itu, kucing saya cakap di rumahnya, kucing peliharaannya, ini muhasabah diri itu. Ya. Ada di situ dan sukum jago kucing. Ayo, berikut kucing gua. Banyak. Ya, ini kalau kucing kau syaratnya cie saja dulu. Kalau kau menjaga kucing di rumah, ya, mangkikan cirinya harus rajin. Kalau tidak bermasalah, kenal sadar. Kadang-kadang kan ada orang nyusuku ke kucing, tiba di mangkikan gua naiknya, tidak mau. Ada orang tu. Jadi ada sahabat tu baca kasih kucingnya di rumah tu, ini introspeksi deh, ya Allah. Apalah kesalahan kekhilafan yang dibuat ya Allah? Apakah kesalahan kekhilafan yang dibuat di ahli keluarga ya Allah? Sampai model itu para sahabat menghisap di diri bapaknya ibu. Jadi menghisap diri itu sebenarnya tidak harus menunggu waktu pergantian tahun, tapi setiap saat dan setiap ketika. Cuma ya biasalah, ya. Iku mengingatkan momen begitu. Kenapa pergantian tahun itu perlu hisap? Pedagang kan biasanya metong dagangannya di akhir tahun. Ya bu, untuk apa dia tahu? Lebalah keadaan galih ini tahun ini. Lebon tuang atau kan itu sebenarnya tujuannya. Di awal untuk apa kita menghitung amal kita? Lebon tuang amal kita atau rugi? Ustaz, mana peran gua menghitung amal? Kalau lah sembahyang, lah puasa, lah sedekah, ajo lain. Kalau cukup itu, aku yang perang itu, hati-hati ya bapaknya ibu. Balik itu. Sebab dalam ayat dan hadis, ya, semata-mata amal yang kita lakukan itu kan belum menjamin amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya lah, kamu menjamin. Balik itu, kamu tidak berbicara dengan pemikiran, karena memang banyak dalil-dalil mengecekkan model itu. Dalam surah Al-Mulk, aku yakin apa ibu apa saja. Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum semua amalan. Ayat itu secukup begitu Tuhan. Ya, mengingatkan sebenarnya amal yang dilakukan itu ada yang baik, ada yang sadar elok, ada yang kurang baik. Allah jadikan kematian dan kehidupan untuk kalian. Untuk apa kehidupan itu diberikan kesempatan kita? Liyabluwakum, untuk menguji kalian yang hidup ini. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu. Siapa di antara kalian yang diberi kesempatan hidup yang paling bagus amalnya? Berarti kalau adonan paling bagus amalnya, sebaliknya berarti adonan tidak bagus. Contoh yang paling konkret, hadis Rasulullah SAW, innar rajula la yansarifu ma kataba, ya, usrun salatiha wa tis'uha wa sumunuha wa sudusuha wa khumsuha, sampai kemudian Nabi katakan wa nisfuha. Apa itu? Itu apa mengingatkan dari yang fakir ke Bapak Ibu, dan itu kesadaran. Apa kecil Nabi? Ada seseorang yang berpaling dari sholatnya. Apa maksud berpaling dari sholat? Selesainya assalamualaikum warahmatullahi. Selesainya sholat. Apa kecil Nabi? Ya. Maka tidaklah dituliskan amal sholatnya ini kecuali usruha,
sampai 10 saja udah pilih nyonya padu. Adonan 1/9, adonan 1/8, adonan 1/6 diurutnya di Nabi itu. Adonan 1/5, adonan 1/4, adonan 1/3, adonan 1/6. Itu kecil Nabi itu Bapak Ibu. Aduh umat kok nanti ya. Ini selesai sholat mana dapat padu di nyonya. Adonan dapat sampai 10. Berarti kalau 10 berapa halunan paling tinggi? Tentu 10 kan ada itu. Adonan dapat sampai 1/10, adonan 1/9 sampai Nabi menyecekkan adonan dapat 1/6. Berarti konten sholat yang paling tinggi menurut hadis itu 10. Maka dari 10 kok ada berapa sudah sembahyang, sudah sholat, baratnya dapat 1/10. Kalau 1/10 barat itu 1/10 dari 10 barat. Cie, dapat padu cie. Adonan 1/9 sampai Nabi mengecekkan adonan setengah. Setengah dari 10 berapa? 5. Hadis itu menunjukkan ke kita ternyata sholat yang kita lakukan itu berbeda-beda nilainya. Tentu Bapak dia orang juga dia, maka Bapak Ibu itu kan perlu kita evaluasi. Sholat itu saja lah misalnya Bapak Ibu. Cobalah tanya ke diri awak, ke diri masing-masing. Tidak usah awak mempermasalahkan siapa. Tanya ke diri masing-masing. Sholat Abu kok semenjak Abu tahu jo sholat sejak dahulu sampai kini, lain ada perubahan ke arah yang lebih elok atau ingat atau sama saja. Apanya? Bacaannya lain semakin elok, gerakannya lain semakin elok, kehusukannya lain semakin tinggi, kepahaman mampu ketika sholat itu terkait dengan bacaan-bacaan lain paham mampu. Kalau pahamlah sampai 5, ceritanya dari masing-masing Bapak Ibu. Sholat saja, tidak usah lain. Kenapa harus sholat? Karena Nabi mengecek amal pertama nanti itu bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Kalau elok sholatnya, luluslah amal ibadah. Selesai sholatnya, ibarat amal-amal lain itu kecil Nabi. Tapi kalau sholat mana tidak selesai, ibarat amal-amal lain bermasalah. Coba evaluasi Bapak Ibu, perbaiki bacaan Bapak. Ustaz lapayah lidah Ustaz. Ya kan banyak hubungan. Bisa tanya ke Imam Labat tu bacaan buku Ustaz. Tolong dengar. Umat dua Ustaz. YouTube telah dua kini Bu. Buka salah tapi modalnya harus ada paket di Android. Ya, bacaan Al-Fatihah yang benar. Dengar ulang-ulang. Setidak-tidaknya jadi bukti di hadapan Allah kita ingin memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Kalau ada yang salah, khilaf, itu adalah kelemahan aku sendiri sebagai manusia. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Kalau dan bana itu adalah datang dari Allah dan Rasul. Ampun dan pertama yang harus melaksanakan dan kemudian kita ikuti dan mendengar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.